Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gading Aulia, mahasiswa dengan program studi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital kelas 2A. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi melalui video. Wah, zaman sekarang sudah modern sekali. Segala aktivitas bisa dilakukan dengan online. Berbicara tentang aktivitas online, kali ini saya akan membahas tentang pinjaman online. Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang dengan pesat di berbagai bidang. Terlebih lagi, saat ini pemerintah sedang bersiap menghadapi era revolusi industri 4.0 yang didukung dengan kecerdasan buatan. Di masa seperti ini, semua dilakukan serba online. Belanja online, sistem belajar online, dan ada satu yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Betul, pinjaman online. Pinjaman online saat ini merupakan salah satu alternatif keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak, di mana hanya dengan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh dari ponsel atau gawai masing-masing, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman secara online biasanya tidak memerlukan jaminan dalam pengajuan di aplikasi tersebut. Cukup dengan menyiapkan dokumen data diri dan mengisi formulir secara online, maka pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman. Maraknya pertumbuhan perusahaan pinjaman online ini ternyata dibarengi dengan terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal. Berdasarkan data statistik OJK, tercatat saat ini ada 106 perusahaan yang terdaftar dan berizin di Indonesia per 11 Oktober 2021. Dan pada Juni 2019, LBH Jakarta mencatat sekitar 4.500 aduan mengenai pinjaman online. Kasus-kasus yang terjadi biasanya diakibatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap biaya, bunga, jangka waktu peminjaman, denda, dan resiko meminjam dari perusahaan pinjaman online. Terlebih jika masyarakat melakukan pinjaman ke perusahaan yang ilegal. Di mana perusahaan ilegal ini biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tersebut seperti pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga yang besar dan bahkan tidak terbatas, denda tidak terbatas, mengakses ke seluruh data yang ada di ponsel, lalu nasabah yang tidak dapat membayar tepat waktu akan mendapatkan teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman saat penagihan. Di sini saya sudah merangkum perbedaan pinjaman online legal versus pinjaman online ilegal. Pinjaman online legal biasanya terdaftar dan diawasi oleh OJK, sedangkan pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi. Kemudian, informasi biaya pinjaman dan denda bersifat transparan pada pinjaman online legal, sedangkan pinjaman online ilegal bunga atau biaya pinjaman tidak terbatas. Kemudian, pinjaman online legal memiliki layanan pengaduan konsumen, sedangkan pinjaman online ilegal tidak ada layanan pengaduan. Dan yang terakhir, penagihan maksimal 90 hari untuk pinjaman online legal. Lalu, pinjaman online ilegal penagihannya tidak ada batas waktu. Perusahaan ilegal tidak memiliki aturan yang ditetapkan oleh OJK seperti ketentuan bunga maksimal 0,8 per hari dan akumulasi denda maksimal 100% dari nilai pokok, sehingga masyarakat yang terjerat hutang dan tidak mampu membayar pada waktu akan mendapati
beban hutang semakin berlipat ganda akibat bunga dan denda yang tidak terbatas. Berikut adalah solusi jika Anda terjerat pinjaman online ilegal. Yang pertama, segera lunasi dan jika belum mampu, ajukan restrukturisasi. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan melakukan pinjaman online ilegal untuk membayar hutang pinjaman online ilegal lainnya. Yang ketiga, blokir telepon yang melakukan penagihan tidak beretika. Yang keempat, segera lapor polisi. Dan yang terakhir, berhenti melakukan pinjaman online ilegal. Untuk itu, pentingnya pengetahuan masyarakat memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan perusahaan pinjaman online dengan mempelajari secara detail mengenai manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan resiko sebelum memutuskan menggunakan layanan pinjaman online. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.